Ini penipuan. Minta dikasihani dengan cara-cara begitu. Supaya orang air mata jatuh, dia itu menangis. Ini perempuan bagaimana kalau dibilang cantik? Ini penipu. Dan orang tidore, perempuan tidore, perempuan Ternate, perempuan yang ada di Maluku Keraha adalah perempuan yang punya martabat dan bukan tukang tipu dan dia. Kemudian turun dari pesawat hari itu, tiba-tiba orang Dapalia, dia pakai kursi roda lagi, dia pakai kaki sebungkus lagi. Ini kan kasih tipu. Wahai orang Maluku Keraha, jangan ditipu oleh perempuan seperti ini. Jangan. Negeri ini butuh perempuan yang baik-baik. Adalah perempuan yang punya martabat dan bukan tukang tipu dan dia. Yang saya sangat muliakan, Paslon 01, tokoh kebanggaan kita semua di Maluku Utara, Yang Mulia Sultan Tidore, Bapak Husain Shah. Kemudian turun dari pesawat hari itu, tiba-tiba orang Dapalia, dia pakai kursi roda lagi, dia pakai kaki sebungkus lagi. Ini kan Kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Ya. Tipu, wahai orang Maluku Keraha, jangan ditipu oleh perempuan seperti ini. Jangan. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Dia tetap yang berkuasa. Kau belum berhak untuk buka, ratakan pada dirimu. Semua baik-baik saja. Yang saya ingin tanyakan adalah, seperti kita ketahui, semua selalu membahas tentang daya saing UMKM, dan Provinsi Maluku Utara sudah melakukan berbagai banyak hal, salah satunya untuk meningkatkan daya saing seperti pelatihan, peralatan, packaging, pemasaran, pemodalan, sentra UMKM, digitalisasi, e-commerce, diversifikasi produk. Tetapi kenyataan di lapangan adalah belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Pertanyaan saya, apa terobosan Bapak jika Bapak terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan UMKM di luar program-program tadi yang sudah saya sebutkan? Terima kasih. Masih ada waktu, Ibu, mau dimanfaatkan? Tidak selesai. Oke, silakan paslon nomor urut 1, Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Sherly atas pertanyaannya. Jadi saya kira barangkali ada kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah yang nanti akan terpilih. Kalau saya dengan Asrul terpilih, kami akan melakukan sesuatu yang mungkin yang lain dan berbeda dengan yang sudah-sudah. Tentu
berkaca pada kabupaten kota yang selama ini mengusung tentang UMKM, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan apa yang kita harapkan. Dan kalau saya tidak mau berbicara tentang atau memberikan contoh pada kabupaten kota tertentu, kita secara telanjang dan gamblang bisa melihat mana program yang kemudian diusung, dibilang ini dan semuanya. Seperti kalau kita melihat itu, kita rasakan seperti janji-janji surga. Kita lupa, tapi kita menaruh kado seperti kita berada di api neraka, dan ini tidak mau terjadi. Waktunya habis. Mohon izin, mohon izin Sultan. Seperti yang saya lihat dari visi misinya menyelamatkan Maluku Utara, dalam arti ini saya merasa bahwa menyelamatkan UMKM adalah bagian darinya. Tentu saya merasakan seharusnya sudah ada strategi yang sangat konkret bagaimana menyelamatkan UMKM Maluku Utara. Jika saya boleh share, setelah saya mempelajari dan mengenal aspirasi dari semua UMKM yang ada di Maluku Utara, salah satunya adalah market. Market Maluku Utara domestik ini sudah sangat jenuh. Untuk itu dibutuhkan market baru. Dibutuhkan seorang gubernur Maluku Utara yang bisa melobi ke pusat bagaimana event-event nasional yang ada di pusat didatangkan ke sini, bukan hanya dari kementerian tapi dari olahraga, PON atau pekan olahraga pelajar, atau dari kegiatan keagamaan, FTQ, STQ, Pasparawi, Pasparadi, dan MICE internasional. Jika banyak event yang datang di Maluku Utara, tentunya semua pulang harus membawa oleh-oleh. Dengan sendirinya UMKM akan memiliki market yang sangat luas, dan insya Allah UMKM Maluku Utara akan sejahtera. Baik, terima kasih. Saya kira barangkali kita tidak hidup di atas awan-awan, sekedar utopia belaka. Kita hidup hal yang realistis dan nyata. Dan oleh karena itu, khas Maluku Utara akan mengimplementasikan semua yang Ibu bilang. Semua yang Ibu bilang akan kami bikin. Dan kami tidak berada di ruang hampa. Kami tidak berada di ruang hampa. Saya khawatir apa yang Ibu tanyakan, Ibu tidak kuasa dan tidak kuat untuk membuatnya. Terima kasih. Ngopa bangsa ngili gulu-gulu. Panjang namanya, ngopa bangsa gili ngulu-ngulu. Selamat datang di Maluku Utara. Ini pertama kali Bapak tiba di Kota Tidore. Kota Tidore ini salah satu pulau tercantik di Maluku Utara dan kota terbersih di Maluku Utara. Terima kasih telah menerima kami di Kedaton Kesultanan Tidore. Ini yang kedua kali saya datang ke sini. Tetapi ini yang pertama kali saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan ini juga pertama kali saya ketemu langsung dengan Sultan Tidore di Kedaton Kesultanan Tidore. Hari ini kita menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting, penganugerahan gelar Pembantu Adat Tidore Ngopa Bangsa Ngili Gulu-Gulu kepada Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Artinya adalah Pangeran Tidore yang ada di perantauan. Yang saya hormati, yang saya jaga kepada Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon, saya hormati Ibu Ketemu Ibu Seri Juanda. Yang saya hormati Adinda saya tidak tinggalkan oleh Menteri Bapak Makan sendiri. Alhamdulillah, jadi Imam Abdullah, Ibu Gubernur, beliau diusir keluar dari Tidore karena beliau menolak bekerjasama ini. Pada saat itu, beliau bersikukuh tetap berada dalam satu rumah yang bernama Tidore, yang pada saat itu belum ada Indonesia. Beliau tetap bersikukuh, dan akhirnya beliau dibuang dengan tangan dan kaki di rantai komedi, dibuang dari Tanjung Joko, dibuang ke salah satu ini di Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur kemudian beliau tetap dengan perjuangan itu akhirnya dibuang ke Batavia. Dari Batavia juga beliau suka berkoresponden dan akhirnya dibuang sampai ke Victoria. Hari ini saya senang sekali dengan kedatangan Pak Menteri Kebudayaan di Maluku Utara, kemudian habis di Keraton Kesultanan Tidore ini bisa ketemu antara kedua tokoh Gubernur Maluku Utara kemudian. Bersama juga dengan momentum ini, saya ingin menegaskan komitmen dari pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun kolaborasi kuat dengan seluruh kesultanan. Kita bahasanya bilangnya Maluku Kieraha. Jadi Maluku Kieraha itu 4 gunung, melambangkan 4 kesultanan. Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memperkuat pendidikan adat, revitalisasi situs sejarah, pelestarian manuskrip yang tadi dikatakan mungkin ada artefak-artefak yang ada di Spanyol. Akan kita bantu komunikasikan dari Pemkot, Pemprov,
kontak dengan Kementerian Kebudayaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan dari Spanyol. Mungkin ada barang-barang yang bisa di-sharing untuk dikembalikan ke tanah Tidore, melakukan hal yang sama untuk Bacan, Ternate, dan juga untuk Jelolo. Bapak Imam Abdullah, saya mewakili Pemprov Maluku Utara akan bekerja sama dengan Sunan Tidore dan dari pemerintahan kota Tidore untuk mengusulkan dalam waktu segera melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengusulkan Imam Abdullah sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional untuk di 2026 nanti. Saya sangat dukung dan mendorong pemerintah kota Tidore dan juga provinsi untuk mengusulkan melalui sebuah prosedur tentu saja agar Tuan Guru Tidore menjadi pahlawan nasional. Terkait dengan integrasi sistem logistik kepulauan, silakan paslon nomor 4 berikan pertanyaannya. Waktu bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Betul. Silakan. Pertanyaan kepada paslon 01. Sofifi sebagai ibu kota, apa rencana detail dari Bapak untuk menjadikan Sofifi sebagai kota metropolitan, dan bagaimana rencana Bapak untuk konektivitas Sofifi sebagai pusat ekonomi sebagai ibu kota Maluku Utara yang terintegrasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota Sofifi nanti. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Berikutnya, paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Shirley atas pertanyaannya walaupun agak sedikit lama. Ya, tapi saya mencoba menjawab yang singkat saja. Sofifi adalah gate in, Sofifi adalah pintu masuk bagi Provinsi Maluku Utara. Dan oleh karena itu, selayaknya sebagai sebuah daerah di mana pintu masuk itu selayak dan sebaiknya harus ditata sedemikian rupa. Dan saya dengan Asrul Rasil Ihsan akan berusaha untuk menjadikan kota Sofifi adalah kota yang benar-benar beradab, kota yang benar-benar punya kekuatan budaya yang sangat kuat, sehingga orang yang masuk di dalam kota Sofifi dia merasa bagian yang tidak terpisahkan dari daerahnya sendiri. Dia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara daerah tersebut. Ini sekarang yang menjadi catatan bagi saya dengan Asrul untuk menjadikan Sofifi sebagai pintu masuk bagi semua orang, bagi siapa saja, sehingga Sofifi benar-benar sebagai sebuah metropolis di wilayah timur Indonesia. Tidak hanya sekadar sebagai sebuah daerah, tapi juga sebagai penyangga dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saya kira itu saja barangkali Bu Shirley. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, paslon 4 silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit. Ya, yang saya hormati paslon 01, saya mengharapkan jawaban detail dari master plan. Jika saya boleh tambahkan, untuk sebuah kota menjadi ibu kota metropolitan, maka dibutuhkan airport, dibutuhkan dermaga yang besar yang berdekatan, dan dibutuhkan pelayanan dasar, sekolah, kesehatan, semua yang terintegrasi. Saya mempunyai master plan, yaitu menghubungkan Sofifi, Mabah, dan Weda menjadi poros baru ekonomi, di mana yang tadinya Sofifi ke Mabah menjadi 7 jam, kita bisa bikin Sofifi ke Mabah menjadi 2 jam, dan Sofifi ke Weda bisa menjadi 1,5 jam. Jika segitiga triangle ini menjadi poros ekonomi yang baru, maka Sofifi bisa menjadi pusat ekonomi, mendatangkan semua hasil bumi dari Halmahera Timur, Halmahera Tengah bisa terkonsentrasi di Sofifi, dan Sofifi akan memiliki dermaga yang besar untuk tol laut, dan itu akan memajukan ekonomi masyarakat Sofifi. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya mohon tetap berdiri untuk paslon 1 dan 4. Ini adalah giliran paslon 1 memberikan pertanyaan untuk paslon 4. Saya akan mengambil bola subtema terlebih dahulu.
Subtema F, pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 4. Pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana konektivitas yang akan Anda rancang, yang akan Anda buat untuk memenuhi standar-standar yang telah disampaikan tadi. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan lain-lain yang sesungguhnya itu bagian daripada, maaf, mendiang suami Anda. Waktu habis. Berikutnya, paslon nomor urut 4, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon maaf, sebelumnya saya kurang mengerti pertanyaan dari paslon 01. Saya mencoba menjawab dari subtema tentang mitigasi. Mitigasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi kerugian bencana terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi terbagi menjadi 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yaitu infrastruktur mitigasi, di mana kita bisa membangun talut di area-area yang rawan banjir, kita bisa membangun jalur evakuasi daerah-daerah yang rawan bencana, dan kita bisa membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah, mitigasi non-struktural biasanya adalah bencana, di mana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar area bencana untuk penanganan pada saat bencana, dan juga kita melakukan tata daerah, di mana daerah-daerah yang rawan bencana tidak dibangun pemukiman, dan juga kita melakukan membuat SOP pada saat kejadian bagaimana menanggulanginya, menghubungi nomor-nomor yang penting, menyiapkan minimum essential emergency kit, di mana pada saat terjadi kejadian bencana kita sudah siap dengan makanan, dengan kasur, dengan selimut dan lain-lain, sehingga pada saat bencana kita langsung bisa bergerak cepat. Dan setelah itu pasca bencana kita harus melakukan rekonstruksi dan pendampingan pasca rencana. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Saya memahami betul apa yang dimaksudkan dengan mitigasi bencana. Saya hanya ingin bertanya tadi bahwa mitigasi bencana itu kan bagaimana kita mendeteksi awal supaya bencana itu jangan terjadi. Tapi aspek kerusakan lingkungan yang terjadi, yang kemudian kita melakukan mitigasi, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman awal ketika suami atau mendiang suami Anda pernah menjadi bupati dan kemudian menjadi pengusaha, kemudian melakukan juga aktivitas pertambangan yang membahayakan bencana yang terjadi, bencana juga di mana-mana disertakan akibat dari penyertaan kegiatan aktivitas itu. Dan oleh karena itu saya ingin strategi mitigasi itu yang bagaimana, yang sehingga mampu mengatasi bencana yang akan terjadi. Itu, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada. Mau digunakan? Ya. Ibu Gubernur tercantik se-Indonesia Raya. Pusat e-government akan menjadi solusi untuk mensiasati efisiensi tanpa mengurangi output dari pelayanan publik dari Provinsi Maluku Utara. Bu, terakhir kalau untuk Maluku Utara punya nih bos. Instansi terkait untuk membantu melancarkan rencana. Intinya orang semua bersaudara, perbedaan yang ada di masa lalu kita lupakan, kita melihat ke depan, bekerja bersama-sama, karena saya bukan superwoman, saya membutuhkan super team, jadi saya membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara, dari berbagai instansi, dari berbagai golongan. Mari itu orang sama-sama bekerja yang terbaik supaya masyarakat Maluku Utara lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Ibu. Cantik, sukses. Kalau sambil mungkin sambil Sukses selalu, Maluku Utara menyala. Maluku Utara. Fenomena perpolitikan Indonesia ada sama Ibu Seri. Maluku Utara sekarang berwarna-warni. Luar biasa sangat Ibu. Pembawa berkah. Amin.
untuk Maluku Utara. Amin. Ibu Sarangeo, Ibu.